Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan membahas pertandingan BRI Super League pekan ke-14, yaitu Madura United akan menghadapi lawan tangguh Persib Bandung. Dan kalau melihat klasemen sementara saat ini, khususnya di papan atas BRI Super League sampai dengan pekan ke-14, itu sangat ramai, sangat ketat, sangat panas. Jadi bagi Persib Bandung mendapatkan 3 poin di laga melawan Madura itu sesuatu yang harus mereka dapatkan gitu ya, untuk tetap bersaing di papan atas. Namun saat ini situasi di Persib tentunya sedang tidak bagus ya, apalagi Persib baru saja menderita kekalahan dari Lion City Sailors di Piala Champions Asia 2. Ditambah lagi Beckham Putra Adam Alis itu dipastikan absen. Adam Alis masih cedera. Beckham Putra kemarin di laga melawan Dewa United itu mendapatkan kartu merah. Ya, jadi tentunya ini akan membuat Boyan Hodak berpikir keras gitu ya. Game plan seperti apa kira-kira yang akan diterapkan melawan Madura United. Oke, namun sebelum saya lanjutkan teman-teman, kembali saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terlebih dahulu mari kita lihat posisi Persib dan Madura United di klasemen sementara. Nah, Persib Bandung saat ini berada di peringkat ketiga dengan 22 poin, terpaut 8 poin dari Persija Jakarta yang sudah memainkan pekan ke-14 dan menang 2-0 dari PSIM Yogyakarta. Persib pun terpaut 12 poin dari Borneo FC, sang pemuncak klasemen. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau saja Persib tidak mendapatkan poin di laga melawan Madura, nah ini akan menurunkan pressure kepada Persija, kepada Borneo yang memang berada di atas Persib. Nah, sedangkan untuk Madura United saat ini berada di peringkat ke-13 dengan 13 poin. Dan di 5 pertandingan terakhir di BRI Super League, Madura ini tidak terlalu konsisten dalam mendapatkan hasil positif. Mereka hanya mendapatkan 2 kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Terakhir mereka kalah melawan Borneo FC. Sedangkan Persib Bandung di 5 pertandingan terakhir di BRI Super League, yaitu hanya kalah 1 kali dan 4 kali berhasil mendapatkan kemenangan. Sudah kembali ya ke jalur yang semestinya berada. Namun jadwalnya padat ya, bagi Persib Bandung ini sangat begitu mengganggu. Nah, ini pinter-pinternya Boyan Hodak dalam memanage pemain. Dan tentunya pemain Persib harus lebih bekerja keras lagi, karena jadwal Persib itu tidak tidak longgar ya, seperti Madura, seperti Borneo, seperti Persija gitu ya, sang kompetitor Persib. Nah, jadi ini harus pintar-pintar dalam menjaga stamina ya, istirahat yang cukup. Lalu juga Boyan Hodak harus lebih cerdas lagi dalam membagi porsi. Namun yang saya katakan tadi, bahwa Persib saat ini sedang tidak begitu ideal ya, karena ada 2 pemain Persib, yaitu Beckham dan Adam Alis, yang mana kedua orang ini merupakan pemain yang selalu memberikan perubahan di Persib Bandung, dan sayang sekali di pertandingan melawan Madura itu tidak bisa tampil. Madura United tentunya tidak bisa dianggap remeh begitu saja, dan tim seperti Madura ini itu kekuatannya tidak terprediksi. Kita ambil contoh lah ya, di laga melawan Borneo kemarin, Madura United itu sebenarnya bisa saja mendapatkan poin di laga melawan Borneo. Kalau saja penalti yang mereka dapatkan itu bisa menjadi gol, dan kalau saja wasit yang memimpin pertandingan itu bisa adil gitu ya, atau setidaknya tepat gitu ya dalam memberikan keputusan. Nah, bahkan secara permainan pun Madura United menunjukkan permainan yang lebih dominan daripada Borneo FC. Namun ya, urusan keberuntungan tentunya tidak menyertai mereka gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin juga pelatih Alfredo Pera ini sudah menyiapkan strategi khusus ya ketika menghadapi Persib di laga nanti gitu. Apalagi Persib saat ini harus kehilangan 2 pemain inti mereka, yaitu Beckham Putra dan Adam Alis, yang mana kedua pemain itu selalu memberikan perubahan ya ketika diturunkan oleh Boyan Hodak gitu ya. Dan tentunya untuk bersaing di papan atas itu Persib Bandung selalu butuh kemenangan, apalagi terpaut 8 poin dari Persija Jakarta, terpaut 12 poin dari Borneo FC gitu. Itu akan menjadi tekanan psikologis gitu ya bagi Persib Bandung. Dan situasi seperti ini yang menjawab adalah mentalitas. Nah, kita lihat, kalau Persib menang melawan Madura berarti mentalitas Persib itu jos gitu ya. Kalau kalah apalagi seri, nah berarti Persib Bandung itu sedang dalam keadaan tertekan. Gitu, simpel-simpel aja sebenarnya ya dalam menyimpulkannya gitu. Nah, dan ada hal yang menarik menurut saya gitu ya, yang disampaikan oleh Boyan Hodak selepas pertandingan melawan Lion City Sailors, yang mana Boyan Hodak ini merasa tidak puas dengan pemain yang diturunkan di babak kedua, dan Boyan Hodak juga mengancam ya bahwa mereka, sebagian dari mereka itu tidak akan membela Persib ya di kesempatan selanjutnya. Nah, banyak bobotoh dan netizen yang bertanya-tanya, kira-kira siapakah pemain tersebut?
Karena gini, di Persib saat ini ada dua pemain yang menurut saya tidak kunjung mendapatkan permainan terbaiknya. Yaitu yang pertama William Marsilio. Dia itu banyaknya mengisi bangku cadangan gitu. Sekali ditampilkan pun dia itu tidak terlalu memberikan apa-apa juga gitu ya. Di awal musim ya, ketika pramusim dan ketika uji coba, oke, dia itu selalu mencetak gol. Namun ketika sudah masuk di BRI Super League dan di Piala Champions Asia 2, William Marsilio itu tidak memberikan dampak apapun bagi permainan Persib Bandung. Dan yang kedua, pemain yang masih tertekan di Persib Bandung adalah Ramon Tengki. Karena dia itu menit bermain banyak, tapi belum juga mencetak gol. Padahal kan dia itu seorang striker. Kalau back ya agak apa-apa juga gitu, agak mencetak gol pun. Nah ini striker loh. Gitu ya, aneh memang ketika di Liga Kamboja kan dia itu adalah top skor. Tapi ketika di Persib dia mendadak sebagai apa ya, mendadak culun permainannya gitu ya. Dan kalau saya menganalisa dari cara dia menempatkan posisi, menempatkan ruang, memang bagus. Namun eksekusinya itu yang tidak setajam Andrew Jung gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Dan ya kalau urusan keberuntungan atau apapun ya saya tidak terlalu ke arah sana sebenarnya. Namun ya itu urusan skill aja gitu ya. Skill dalam mengeksekusi peluang di dalam kotak penalti. Nah, bisa saya simpulkan gini teman-teman. Persib Bandung saat ini itu tidak dalam psikologi yang memang enak. Yang pertama Persib banyak yang cedera, itu ya Adam Alis, Beckham Putra itu kan mempengaruhi gitu. Yang kedua kekalahan melawan Ladies Sailors itu cukup memberikan semacam terapi psikologi gitu ya bagi Persib Bandung gitu ya. Yang ketiga tidak performnya beberapa pemain pun itu sangat berpengaruh karena ketika terjadi pergantian bukannya membawa perubahan tetapi justru malah mempersulit keadaan gitu ya. Dan untuk memprediksi gitu ya di hasil akhir nanti melawan Madura United sebenarnya Persib Bandung berpotensi masih menang gitu ya. Di angka 50% ya Persib Bandung bisa menang dan Madura itu di angka 40% bisa menang dan 10% lagi itu menurut saya akan berakhir dengan seri. Nah, namun ini akan menjadi laga yang tidak mudah bagi Persib Bandung. Namun dengan comebacknya Federico Barba, setidaknya gitu ya, lini pertahanan dari Persib Bandung itu bisa lebih solid gitu ya. Gitu ya. Dan juga duet Tom Hai dan Matok itu kan sedang bagus-bagusnya gitu ya, dan memang secara performa juga mereka itu sedang on fire-nya. Jadi ini pun menjadi poin plusnya bagi Persib Bandung. Tinggal bagaimana caranya Persib Bandung memaksimalkan peluang. Gitu ya. Jangan sampai ini terbuang sia-sia gitu ya. Karena Madura ini adalah tim yang saya katakan tadi itu selalu memberikan apa ya, keadaan yang memang sulit ya bagi tim-tim di papan atas. Gitu. Itu teman-teman, jangan lupa tuliskan juga prediksi kalian di kolom komentar dan tentunya jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.